Apakah suara saya terdengar? Iya, kedengaran. Ya, kita mulai ya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang UI, UX, dan team management. Tapi karena UX tadi udah banyak diceritain sama Pak Fadil dan Bu Regina, saya akan lebih membahas tentang UI dan team management. Oke. Mungkin sebelum kita memasuki UI dan UX-nya, apa sih bedanya UI dan UX kan gitu kan? Kalau user interface itu lebih ke tampilan dari penggunanya. Kalau untuk UX itu apa yang dirasakan oleh penggunanya. Misalkan di sini saya mempunyai foto Lamborghini ya. Lamborghini ini adalah suatu produk. Di mana kita ingin menjual produk tersebut, kita harus tahu kelebihan dari produk tersebut. Misalkan gitu. Dari foto ini kita bisa membedakan UI dan UX-nya. Misalkan adalah UI-nya adalah dia memiliki warna yang menarik ya. Misalkan di foto ini warnanya adalah biru misalnya. Dan pintu dari Lamborghini ini yaitu pintu scissor door yang pintunya naik ke atas terbukanya. Untuk selain itu, contohnya dia memiliki dashboard yang sporty. Untuk UX-nya, dia mempunyai performa handling yang stabil. Dan suspension-nya lebih lentur hingga mengikuti kondisi jalan. Jadi lebih enak dipakainya. Selain itu, misalkan UI-nya itu dia ultra lightweight bodinya. Maksudnya materi bodinya ringan. Sehingga UX-nya itu berpengaruh kepada karena semakin ringan bodinya, dia akan semakin cepat pada performa mesinnya. Misalkan kayak gitu. Halo? Sudah? Next, saya akan membahas tentang user interface. Jadi, apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat user interface. Jadi ada beberapa ya. Kita harus mengetahui siapa user yang akan menggunakan UI produk kita. Terus ada tema, yaitu kita membuat tema yang cocok dengan user atau penggunanya. Yang ketiga adalah research atau meneliti terlebih dahulu dari user interface yang sudah ada sebelumnya. Misalkan kita membuat user interface untuk aplikasi e-commerce, maka kita harus meneliti terlebih dahulu e-commerce yang sudah ada atau yang sudah banyak penggunanya. Yang berikutnya adalah copy. Copy di sini adalah bukan berarti menjiplak ya atau plagiat, tetapi lebih ke arah benchmarking. Dan yang kelima ya, clean and simple. Di sini ada frase yang mengatakan a good design is a little design as possible. Jadi semakin simple desain kita atau komponennya lebih sedikit ya, itu akan lebih bagus. Jadi sebagai contoh itu, misalkan kanvas kita itu kita anggap sebagai oksigen yang kita hirup. Semakin banyak komponen yang berada di kanvas kita, berarti semakin sulit untuk kita untuk bernafas. Contohnya seperti itu. Yang berikutnya adalah easy to update, di mana aplikasi-aplikasi biasanya sering mengupdate versi-versi terbaru ya. Jadi kita harus merancang terlebih dahulu gimana caranya akan selalu bisa adaptable atau bisa berubah ke depannya. Dan berikutnya adalah feedback, di mana feedback ini adalah meminta pendapat dari orang lain, karena sebagai desainer UI itu seringkali merasa desainnya sudah bagus, padahal orang lain kalau melihat biasa aja gitu kan. Next. Ini contoh dari gimana sih kita mengambil tema untuk
warna ya, warna untuk template UI misalkan. Ini ada color emotion guide, di mana ini biasanya digunakan untuk pembuatan logo. Kan logo itu biasanya ada warnanya ya. Warnanya itu biasanya ternyata berpengaruh terhadap apa yang kita lihat. Misalkan itu. Next. Ini contoh salah satu aplikasi kesehatan yaitu Konsuldoc. Konsuldoc adalah aplikasi yang memudahkan user untuk berobat. Di sini mereka menggunakan primary color-nya yaitu hijau. Dimana hijau kalau kita lihat di color emotion guide itu adalah salah satu kategorinya adalah health atau kesehatan, berarti cocok ya. Untuk yang berikutnya ini ada suatu aplikasi yang usernya itu adalah anak-anak, jadi lebih mengutamakan warna-warna yang vibrant atau mencolok. Di sini primary color-nya adalah merah. Di sini kita kategorinya adalah youthful atau bold atau excitement. Gimana sih kita memilih warna yang tepat? Di sini saya melampirkan tools yang bisa kalian pakai kalau kalian bingung dalam menentukan pewarnaan. Namanya material.io. Di sini kalau misalnya kita masukkan warna hijau, dia akan merekomendasikan warna primary yang light dan darknya tuh cocoknya kemana, dan dia akan memberikan visualisasi juga secara langsung seperti ini. Dan di sini kita bisa masukkan warna secondary juga ya. Jadi nanti kalau kita masukkan warna berbeda di sini untuk secondary, dia akan merekomendasikan warna light dan darknya dan akan langsung memvisualisasikannya di tampilan. Untuk icon ini kita bisa menggunakan flat icon ya. Jadi sebagai desainer, UI designer kadang kan membutuhkan waktu yang sangat cepat. Jadi untuk mock-up sementara biasanya kita bisa pakai tools-tools online yang sudah ada, misalnya icon-icon yang sudah ada, misalkan gitu. Contohnya ada flat icon. Di sini di flaticon.com ini kita bisa memilih icon-icon yang sesuai dengan tema kita, dan kita bisa ganti ukurannya sesuai yang kita inginkan, dan warnanya juga bisa kita ganti. Oke. Next, size matters. Di sini icon juga ada ukurannya ya, jadi kita harus tahu default ukurannya untuk device kita. Misalkan device untuk Android itu berbeda dengan device misalkan berbeda dengan web. Jadi kita harus ada reference-nya juga. Di sini ada link di mana dia menampilkan untuk size untuk Android. Ini ada pas ketika MDP high atau extra high dan sebagainya. Untuk button dan spacing kadang kita suka ragu ya untuk desain. Buttonnya itu yang cocok, size-nya itu seperti apa terlalu besar, apa terlalu kecil, dan spacing-nya juga. Di sini kita memang harus mempunyai reference dari yang sebelum-sebelumnya, atau kita cari ya reference-nya yang mana yang cocok. Kalau dari sini ada icon untuk yang berbentuk lingkaran, dia udah fix ya, misalnya 42 pixel, 60, 72. Untuk yang text button yang persegi panjang, biasanya dia panjangnya 144 dikali dengan untuk width-nya itu bebas karena tergantung dari font yang di dalamnya. Oke, next. Untuk user experience mungkin aku skip aja ya, karena sudah banyak tadi. Berikutnya adalah team management. Mungkin saya akan berbagi pengalaman sedikit tentang memanage sebuah tim dan apa yang harus diperhatikan dalam memanage sebuah tim. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Ada defining their roles atau menentukan posisi atau perannya. Dengan menentukan peran dari sebuah tim, maka tim kita tidak akan merasakan kehilangan arah atau mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yang kedua adalah know who is in front and back. Jadi dia tahu siapa yang harus ditanya dan mengetahui siapa yang dihambat
apabila dia melakukan delay suatu pekerjaan. Dan berikutnya adalah know their responsibility. Jadi memang diberikan trust untuk memberikan tanggung jawab pekerjaannya. Berikutnya adalah framework. Framework itu sangat penting dalam mengakselerasi pekerjaan sebuah tim. Di mana framework untuk tim desain misalkan adalah tools-tools yang kita pakai itu sudah kita samakan. Misalkan kita pakai Illustrator, berarti yang lain juga harus pakai Illustrator. Dan misalkan template yang kita gunakan juga sama. Misalkan dalam mendesain poster kita harus selalu sama kerangkanya, misalnya gitu. Untuk flow, kita menentukan alur kerjanya ya. Dengan menentukan alur kerja, kita mengetahui delay itu ada di posisi mana. Siapa yang melakukan delay, kita bakal cepat tahu siapa yang menunda pekerjaannya. Berikutnya adalah communication. Saya pernah nonton tentang tim manajemennya. Ternyata komunikasi itu sangat penting. Contohnya dalam rapat, misalkan. Ternyata rapat yang singkat tapi sering itu lebih baik atau efektif dibandingkan dengan rapat yang full dan lama tapi jarang. Oke. Next adalah find their hidden gems. Mencari bakat terpendam tim. Kadang seseorang di tim itu punya keinginan bekerja di bidang lain. Contohnya di tim saya ada salah satu tim yang bekerja posisinya IoT, Internet of Things. Tetapi ternyata dia jago dalam mendesain. Nah, kita bisa tawarkan di sana tes-tes yang mudah untuk melatih skill dia. Itu kalau sudah disetujui ya. Dan untuk yang berikutnya adalah fairness. Kita harus fair ya dalam kalau dia melakukan hal yang sesuai atau pekerjaannya bagus, kita harus memuji. Tapi kalau misalnya dia pekerjaannya tidak bagus, kita harus menegur ya, memberi nasihat dan saran. Terus be a leader. Be a leader maksudnya di sini adalah jangan jadi bos, tapi jadilah sebuah leader. Karena kalau menjadi sebuah bos itu dia memerintah, tapi kalau sebagai leader itu dia meng-coach atau melatih timnya. Berikutnya adalah trust. Trust dan give responsibility kurang lebih sama ya. Jadi dengan adanya tanggung jawab, kita memberikan tanggung jawab kepada tim kita, itu sama artinya kita telah mempercayai mereka. Berikutnya adalah due date. Due date atau deadline itu sangat penting karena memberikan gambaran kapan pekerjaannya itu dibutuhkan. Dan pekerjaan mereka harus diselesaikan tepat waktu. Timeline juga sama, itu memberikan transparansi pekerjaan sehingga tim mengetahui milestone yang ingin kita capai pada waktunya. Tell them the goals. Kita harus memberitahu tim goals yang kita ingin capai itu apa. Jadi itu yang membuat semangat tim dalam bekerja. Gitu ya. Untuk menjadi leadership yang baik itu kita ada beberapa hal, yaitu create a vision, menciptakan gambaran ke depannya itu seperti apa, dan memberitahu goal kita itu apa. Kedua adalah motivate and inspire, memotivasi ya kita, karena tim kita juga manusia, dan pasti ada perasaan ketika mereka sedang down. Nah, di sini sebagai peran leadership yang baik, kita harus memotivasi dan menginspirasi agar mereka menjadi personal yang lebih baik. Build a good relationship dan a good communicator, kurang lebih sama ya, berkomunikasi. Coach and provide facility to upgrade their skill, yaitu melatih dan memberikan fasilitas yang dapat meningkatkan skill tim kita. Never waste resource, jangan sampai salah satu tim dari kita itu menganggur. Kita harus menggali potensi-potensi mereka dan jangan lupa untuk mendokumentasi pekerjaan masing-masing tim. Ini salah satu tools manajemen yang kita gunakan di Bisa.ai, yaitu Trello. Di sini kita bisa memberikan tes-tes dan bisa memantau pekerjaan mereka sudah sampai mana. Oke. Next, ini contoh di dalam Trello-nya ya. Jadi kita
bisa kasih checklist pekerjaan yang sudah selesai, memberikan task di sini, bisa di-assign, dikasih due date, dan mention, dan kita juga bisa mendokumentasi pekerjaan kita di Trello. Contohnya dengan meng-attach di sini, bisa connect ke Google Drive, atau mau di-upload juga bisa, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya.